Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Nimada Ayu Agatha Widya Lestari. Saya ditemani oleh Kartika Salsabila Wulandari, Lutfi Muhammad, Reza Rizky Ramadan, dan Ali Rohman Abu Nasir. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang Designing and Managing Integrated Marketing Channels pada PT LG Indonesia dengan produk terpilih yaitu Smart Television. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Marketing Channels and Value Network. Marketing channels atau yang sering disebut sebagai saluran pemasaran merupakan kegiatan yang diperlukan untuk mengalihkan kepemilikan barang dari produsen ke konsumen. Marketing channels juga merupakan sarana yang berguna untuk manajemen dan sangat penting untuk menciptakan strategi pemasaran yang efektif dan terencana dengan baik. LG Smart TV merupakan salah satu produsen yang tidak hanya menawarkan inovasi terbaiknya tetapi juga sudah melakukan riset secara mendalam hingga dapat memberikan solusi kenyamanan bagi konsumennya. Marketing channels yang digunakan oleh PT LG untuk memasarkan produk barunya ini adalah yang pertama itu ada advertising, di mana advertising sendiri merupakan segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi ide, barang atau jasa yang dibayar oleh sponsor yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor. PT LG memasarkan produknya melalui media cetak yaitu majalah, media penyiaran yaitu radio atau televisi, media elektronik yaitu web page, audio tape, video tape, kemudian media display itu berupa poster dan papan reklame. Kemudian yang kedua ada pemasaran online dan media sosial. Aktivitas dan kegiatan online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek dan secara tidak langsung atau langsung meningkatkan kesadaran dan meningkatkan citra atau memperoleh penjualan produk dan layanan. PT LG memanfaatkan media online berupa Instagram, Twitter, Facebook, dan website. Kemudian selanjutnya ada value network. Value network merupakan hubungan yang terjadi di antara semua pihak yang bekerja sama dan saling memberikan timbal balik di dalam menentukan nilai dari suatu bisnis. Perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan aktivitas nilai atau value activities. Value chain atau rantai nilai adalah pendekatan sistematik untuk mengembangkan keunggulan sebuah perusahaan. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai analisis value chain PT LG Indonesia. Untuk value chain utama, itu yang pertama ada pengadaan logistik dalam perusahaan. Dalam hal ini, aktivitas yang dilakukan oleh PT LG adalah menerima barang dari pemasok, melakukan inspeksi, dan memanajemen persediaan. Kemudian ada operasi. Dalam hal ini, PT LG melakukan pemeliharaan peralatan, penjaminan mutu, perlindungan lingkungan, dan pengemasan. Selanjutnya ada pengadaan logistik luar perusahaan, di mana aktivitas yang berkaitan dengan distribusi fisik dalam hal ini PT LG melakukan penyimpanan barang jadi, pemrosesan pesanan, pengepakan pesanan, dan pengiriman. Selanjutnya ada pemasaran dan penjualan. Dalam hal ini PT LG melakukan iklan dan promosi, riset dan perencanaan pasar. Kemudian ada layanan. Dalam hal ini, PT LG memberikan penyediaan bantuan bagi pembeli berupa bantuan teknis dan penanganan terhadap pertanyaan dan keluhan para pembeli. Selanjutnya ada value chain pendukung. Itu yang pertama ada manajemen sumber daya manusia. Pada PT LG, aktivitas yang ada di dalam manajemen sumber daya manusianya ini adalah melakukan perekrutan karyawan, melakukan pelatihan kepada karyawan yang berhubungan dengan pengetahuan. Selanjutnya, pengembangan teknologi. Dalam hal ini, PT LG melakukan peningkatan atau perbaikan terhadap skill dan atau keahlian dan teknologi yang diletakkan ke dalam proses yang dimaksudkan untuk meningkatkan layanan. Kemudian yang ketiga itu ada pembelian, di mana aktivitas yang dilakukan PT LG dalam hal ini adalah menjalankan fungsi pembelian atau pengadaan input seperti bahan baku, pemasok, serta alat pendukung seperti mesin, peralatan, dan gedung kepada perusahaan. Selanjutnya yaitu adalah e-commerce marketing practice. Terdiri dari yang pertama itu adalah pengertian pemasaran. Secara umum pemasaran diartikan sebagai suatu proses sosial yang merancang dan menawarkan yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan dalam rangka memberikan kepuasan optimal kepada pelanggan.
Pemasaran merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan keinginan per konsumen terhadap produk dan jasa. Lalu terdiri dari juga konsep pemasaran. Dalam pemasaran dikenal 5 konsep. Dalam 5 konsep ini merupakan landasan pemasaran dari setiap perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pemasarannya. Yang pertama adalah konsep produksi. Itu konsep ini adalah konsep yang menyatakan bahwa konsumen ini akan menggemari produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuannya. Maka dari itu, manajemen akan berfokus pada peningkatan efisiensi produk dan efisiensi distribusi. Lalu pada perusahaan LG, sekarang banyak sekali konsumen yang menyukai produk dari Smart TV yang dibuat oleh LG. Dan perusahaan LG juga akan terus menaikkan kualitas dan menambahkan beberapa fitur untuk menunjang kualitas Smart TV yang lebih berkualitas. Lalu konsep yang kedua adalah konsep produk. Konsep produk adalah bahwa konsumen akan menyukai produk yang berkualitas baik dan memiliki keunggulan yang mencolok. Pada perusahaan LG, produk terbarunya yaitu adalah Smart TV yang dibuat oleh perusahaan LG ini memiliki keunggulan yang membuat warna OLED dari Smart TV ini semakin orisinil dan dalam cahaya OLED lebih diperbarui dengan lebih cerah layarnya dibandingkan cahaya OLED yang sebelumnya. Lalu konsep yang ketiga yaitu adalah konsep penjualan. Biasanya konsumen dalam pembelian ini tidak akan membeli cukup banyak produk, terkecuali dalam suatu perusahaan menjalankan suatu usaha promosi dan penjualan yang kokoh. Pada perusahaan LG ini, dalam penjualannya menggunakan beberapa promo dalam memberikan diskon yang lumayan besar untuk menarik para konsumen. Lalu yang keempat adalah konsep pemasaran, bahwa konsep pemasaran adalah kunci untuk menggapai sasaran organisasi yang sesuai dengan penentuan kebutuhan dan keinginan sasaran. Pada perusahaan LG ini membuat Smart TV ini penentuannya dengan melihat dari kebutuhan dan keinginan konsumen yang ingin dimiliki oleh konsumen tersebut. Yang kelima yang terakhir adalah konsep pemasaran ke masyarakat. Konsep pemasaran ke masyarakat adalah tugas perusahaan yang menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien. Pada perusahaan LG dalam penentukan tahap selanjutnya, dalam membuat produk yang akan dipasarkan, biasanya perusahaan menentukan dulu bagaimana kebutuhan, keinginan, dan minat apa saja yang sekarang diminati oleh konsumen. Lalu yang ketiga terdiri dari segmentasi pemasaran. Menurut Kotler adalah segmentasi pasar adalah suatu aktivitas membagi atau mengelompokkan pasar yang heterogeni menjadi pasar yang homogen atau memiliki kesamaan dalam hal minat, daya beli, geografi, dan perilaku pembeli maupun gaya hidup. Segmentasinya terdiri dari segmentasi geografi, yaitu adalah pengelompokan pasar menjadi beberapa unit geografis yang berbeda, misalnya wilayah, negara, kota, dan kepulauan. Lalu segmentasi yang kedua adalah demografi, adalah pengelompokan pasar menjadi beberapa variabel, yaitu pendapatan, jenis kelamin, pendidikan, dan usia. Lalu yang ketiga ada segmentasi psikografi, adalah pengelompokan pasar menjadi ke variabel seperti gaya hidup, nilai, dan kepribadian. Yang keempat, segmentasi manfaat, adalah mengelompokkan pasar menjadi beberapa nilai atau manfaat yang terkandung dalam suatu produk. Dan terakhir, yang kelima yaitu adalah segmentasi tingkat pemakaian, adalah pengelompokan pasar menjadi jumlah produk yang dibeli atau dinikmati. Baik, selanjutnya yaitu ada channel design dari PT LG Indonesia khususnya di produk Smart TV. Nah, channel design sendiri adalah sebuah proses strategi yang digunakan organisasi untuk menyeimbangkan sumber daya di perusahaan mereka sendiri. Nah, dalam channel design ini, konsumen juga dapat memilih channel yang mereka sukai. Biasanya bisa berdasarkan harga, kemudian pilihan produk yang bervariasi, kenyamanan, serta tujuan dari konsumen itu membeli produk tersebut. Nah, untuk channel design ini memiliki 5 service output, antara lain yang pertama itu ada desired lot size. Nah, desired lot size ini adalah jumlah unit yang diizinkan untuk dibeli oleh pelanggan pada satu kesempatan pembelian. Nah, untuk dalam kasus PT LG Indonesia ini khususnya di Smart TV, tidak ada batasan untuk melakukan pembelian produk di PT LG, namun apabila stoknya nanti dalam kota tersebut atau toko tersebut kosong, maka akan dilakukan pemesanan terlebih dahulu.
Kemudian yang kedua ada waiting and delivery. Nah, untuk waiting dan delivery ini adalah waktu rata-rata pelanggan untuk menunggu barang yang dibeli diterima ke dalam rumahnya masing-masing. Nah, biasanya untuk PT LG sendiri itu setelah konsumen melakukan pembelian, nanti barang akan segera dikirim pada hari itu juga atau melihat antrian dari pengiriman barang. Apabila barang yang dikirimkan itu banyak, mungkin bisa menunggu antrian, dan apabila pembeli melakukan custom untuk seperti custom Smart TV atau yang lainnya, itu mungkin dapat dikirimkan tergantung estimasi pemesanan, mungkin 1 sampai 2 minggu. Kemudian yang ketiga ada spatial convenience. Nah, spatial convenience ini adalah sebuah taksiran sejauh mana saluran pemasaran memudahkan pelanggan untuk membeli produk. Nah, PT LG Indonesia sendiri ini cukup dapat memudahkan pelanggan untuk mempermudah membeli produk mereka sendiri karena PT LG ini memiliki banyak cabang di berbagai kota dan bisa juga melalui website atau e-commerce yang lebih memudahkan pelanggan agar tidak menguras waktu pelanggan untuk datang ke toko online-nya. Mohon maaf, ke toko offline-nya. Kemudian yang keempat itu ada produk variety. Nah, produk variety ini adalah macam-macam produk yang disediakan oleh marketing channel. Seperti yang kita tahu, PT LG ini memiliki berbagai macam produk elektronik atau home appliance. Salah satunya yaitu Smart TV yang memiliki beberapa jenis. Yaitu yang pertama ada yang pertama yaitu OLED TV, kemudian NanoCell TV, UHD 4K TV, dan Full HD NHD TV. Terakhir, yang kelima yaitu ada service backup. Nah, service backup ini adalah seberapa banyak sih service yang ada. Nah, semakin besar atau semakin banyak service backup yang ada, maka semakin besar manfaat yang diberikan oleh channel desain ini. Untuk PT LG sendiri memiliki beberapa service backup yang itu dapat melalui live chat atau chat langsung kepada kontak person yang tersedia mulai dari hari Senin sampai Minggu dengan jam kerja yang berbeda. Kemudian juga bisa dapat melakukan servis melalui telepon di 14010 dan dapat juga melalui email PT LG itu sendiri. Sekian, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ali Rohman. Di sini saya akan menjelaskan tentang Decision Marketing Insight, Understanding Showrooming Fenomena dari PT LG Indonesia. Nah, menurut Kalianam dan Sai mendefinisikan showrooming sebagai perilaku belanja konsumen yang menggunakan presentasi dan layanan disediakan oleh toko fisik, tetapi menyelesaikan pembelian melalui saluran online. Nah, menurut Savit dan Samuel mendefinisikan showrooming sebagai bentuk perilaku belanja multi saluran konsumen dan merupakan fenomena di mana pembeli dengan sengaja mengunjungi satu saluran untuk memeriksa dan meneliti barang dagangan sebelum membelinya dari saluran lain. Nah, fenomena showrooming merupakan perilaku konsumtif yang banyak dijumpai di era sekarang. Tetapi hanya sedikit studi yang meneliti perilaku konsumen ini. Nah, studi-studi ini dapat digambarkan menjadi 3 kelompok. Nah, LG sendiri menerapkan teknologi digital. LG Electronics memperkenalkan ruang pamer online yang dibuat khusus bagi produk solusi tata udara bagi bangunan komersial miliknya. Nah, dinamakan LG HVAC, Virtual Experience. Ruang pamer online ini tak sekedar menjadi showroom bagi seluruh portofolio terbaik di tata udara LG bagi bangunan komersial. Keunggulan HVAC LG adalah kenyamanan lebih besar, kualitas udara dalam ruangan lebih baik, dan kelancaran kontrol. Dalam ruang pamer digital ini, pula pengunjung dapat memilih dari beberapa kategori ruang bisnis dan tempat tinggal, termasuk apartemen, villa, perkantoran bertingkat tinggi, hotel, maupun retail. Nah, berdasarkan pilihannya, pengunjung kemudian dapat bebas menjelajahi lingkungan 3D pilihannya, hanya dengan menggunakan mouse, perangkat layar sentuh. Nah, di sini LG Indonesia kini tengah memperluas pasar Smart TV berbasis teknologi OLED dengan menjangkau untuk kebutuhan gaming. Nah, selain dari sisi produk, perusahaan asal Korea Selatan ini juga tampak terus meningkatkan upayanya dari
aktivitas pemasaran. Tahun ini, LG pun tampak optimis menargetkan pertumbuhan penjualan 50% di produk TV komersial. Bahkan pangsa pasar tahun ini pun dipatok mencapai lebih dari 50%. Nah, guna mencapai target tersebut, sejumlah strategi dilancarkan oleh PT LG tersebut. Nah, strategi yang pertama, pada semester kedua ini, perusahaan berbasis di Korea Selatan itu memperkenalkan 3 produk media penampil pesan terbarunya, lebih dari sekedar menyediakan platform baru penyampai pesan komersial bagi pemilik usaha kepada publik sasarannya. Langkah ini juga terkait upaya LG dalam mendukung terwujudnya visi Smart City bagi masa depan wajah perkotaan di Indonesia. Nah, strategi yang kedua adalah menyiapkan ruang pamer dan dukungan layanan penjual. Untuk itu, LG membangun showroom khusus yang memamerkan berbagai produk media penampil pesan terbaru LG. Berikut dengan gambaran pengaplikasiannya. Ruang pamer tersebut terletak di kantor pusat PT LG Elektronik Indonesia yang berada di Gandaria 8, lantai 31 di bilangan Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta. Nah, strategi yang ketiga adalah menggelar edukasi lewat berbagai seminar yang mengundang pembeli potensial lintas industri yang berlangsung di berbagai kota di Indonesia. Hal ini dilakukan terkait dengan uniknya karakter dan pemanfaatan produk media penampil ini. Nah, strategi yang keempat, LG menyiapkan layanan penjualnya di Indonesia. Seiring dengan sebaran kantor perwakilan LG di Indonesia, layanan penjual media penampil pesan ini pun memiliki jangkauan luas hingga ke berbagai pulau terbesar yang ada di Indonesia. Bahkan LG menyediakan sambungan telepon bebas pulsa khusus untuk memudahkan peminat mendapatkan informasi terkait jajaran produknya ini. Mungkin sekian yang hanya dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rizky Ramadan. Saya di grade kelas T 4305 dan saya juga dari kelompok 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Channel Integration and System. Apa sih? Nah, ini adalah metode untuk menghubungkan semua titik keterlibatan perusahaan, tempat di mana perusahaan menawarkan produk atau layanan perusahaan. Nah, jika perusahaan melakukannya dengan benar, channel integration akan mudah dan mulus untuk pelanggannya untuk terlibat dengan perusahaan lain. Maka channel integration pemasaran melibatkan proses yang dikenal sebagai retail multi saluran. Nah, retail multi saluran ini adalah penggabungan operasi retail sedemikian rupa sehingga memungkinkan transaksi antara pengguna dan juga perusahaan yang telah terhubung. Nah, apa sih langkah LG Electronic dalam strategi channel integration dan sistem ini? Mereka LG Electronic semakin ekspansif dalam pemasaran teknologi dalam LED cahaya organiknya, ya, atau kita sebut OLED atau OLED. Tak hanya menyentuh pasar konsumen pengguna akhir antara lain pada produk TV perusahaan elektronik asal Korea ini juga semakin memperluas penggunaannya untuk kepentingan dunia usaha. Nah, keputusan bijak dihadirkan LG Electronic. Mereka menggunakan ketersediaan platform Smart TV miliknya atau WebOS. Nah, untuk digunakan mitra merek TV lainnya. Di samping itu, memperluas keahlian perusahaan di luar bidang manufaktur TV. Langkah ini berpotensi membentuk bisnis bagi penyedia teknologi dan konten, sekaligus meningkatkan kehadiran dan keunggulan LG di pasar perangkat hiburan dalam rumah secara global. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang e-commerce atau e-commerce. Nah, e-commerce atau merupakan praktek penjualan, pembelian, pemasaran barang dan jasa melalui sistem informasi, diantaranya adalah melalui internet. E-commerce hanyalah bagian dari e-commerce itu sendiri. E-commerce mengacu pada hampir semua jenis pembayaran yang difasilitasi melalui aplikasi atau perangkat seluler. Nah, itu bisa membayar sesuatu di dalam toko menggunakan aplikasi seluler atau menggunakan aplikasi Amazon untuk membeli sesuatu secara online. Nah, ada beberapa strategi terbaik dalam menggunakan e-commerce. Di antaranya yang pertama, prioritize app development, consider design, amplify service, dan ada beberapa lainnya yaitu keep it short and simple. Jadi itu memudahkan kalian atau para pengguna atau pelanggan itu sendiri dalam pengaplikasiannya. Nah,
Agar berhasil menggunakan m-commerce, PT LG perlu menawarkan pengalaman belanja online yang cepat, mudah bagi konsumen itu sendiri. Bisa berupa belanja pembeli pribadi dengan produk dan diskon berdasarkan preferensi pelanggan, individu dan aktivitas online sebelumnya. Nah, perusahaan LG sendiri telah memasarkan berbagai produknya di m-commerce yang tersedia. Untuk produk Smart TV sendiri, LG sudah memasarkannya seperti di Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Shopee, JDID, Blibli, OLX dan banyak juga di platform-platform lainnya. Nah, dan masih dari setiap e-commerce sendiri menawarkan harga yang berbeda-beda, namun tetap tidak jauh dari harga pasarannya itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah the role of marketing channel. The role of marketing channel yang dilakukan perusahaan LG untuk memasarkan produk barunya itu advertising, yaitu dengan bentuk presentasi non pribadi dan promosi ide, barang atau jasa yang dibayar oleh sponsor yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan pemasaran online dan media sosial, dengan kegiatan yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek dan secara langsung atau tidak langsung, yaitu dengan menggunakan terdapat beberapa jenis dari marketing channel. Yang pertama adalah pabrikan langsung ke pelanggan, yaitu pabrikan memproduksi barang dan menawarkan produk tersebut ke konsumen tanpa perantara, seperti pedagang, agen besar atau pengecer yang lainnya. Yang kedua adalah pabrikan ke pengecer dan ke konsumen, yaitu pembelian barang dilakukan oleh pengecer dari pabrikan, lalu setelah itu pabrikan menjual barang tersebut ke konsumen. Lalu yang ketiga adalah pabrikan ke agen, ke pedagang besar, ke pengecer, dan ke pelanggan. Distribusi yang melibatkan banyak perantara, dengan agen yang ditunjuk bertindak sebagai perantara dan mendukung penjualan barang. Agen menerima bayaran dari produsen. Lalu tipe jenis yang dilakukan oleh perusahaan LG, yaitu menggunakan dari pabrikan ini ke agen atau ke pedagang besar, lalu mereka mengirimkan ke pelanggan karena mereka membuat distribusi tersebut. Dari pabrikan ini disebarluaskan produk-produk tersebut ke pengecer ini agar para konsumen mengetahui dengan mudah, dan karena ada banyak yang tersedia di toko pengecer terdekat konsumen, dan konsumen pun membeli produk LG ini dengan lebih mudah.